tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Siapa nyanyi buat Tuhan? Amin. Yang siap menyanyi buat Tuhan, angkat tanganmu. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saat ini kita bersukacita. Biarlah sukacita Tuhan melimpah. Sama-sama.
saudaraku. Haleluya. Ada sukacita buat kita semua, amin. Harap maklum suara saya lagi serak karena lagi dalam keadaan batuk. Tapi puji nama Tuhan, saya ada di tempat ini bukan karena hebat, bukan karena kuat, tapi karena Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita persiapkan persembahan kita. Sama-sama kita mengangkat. Oh sebentar, anak sekolah minggu. Ya, anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Kita arahkan tangan kita berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan hadir di tengah keluarga kami. Hari ini Tuhan, mereka akan belajar bersama dengan guru-gurunya. Tuhan, biarlah kami memimpin
kami telah membawa korban syukur kami yang terbaik di hadapan-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar lagi juga kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Berbicaralah melalui firman-Mu kepada setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Agar kami dapat melakukan atas kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid yang mau mendengar baik-baik, juga dengan mau yang melakukannya dengan setia. Kami sambut berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, pada hari ini kita merayakan, memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah kalahkan maut. Yes. Kemarin kita bersedih. Kita bersedih mengenai penderitaan yang dialaminya. Sebab penderitaannya itu bukan karena ulahnya, tapi karena ulah kita. Kita yang nakal, kita yang berdosa, kita yang durhaka, tapi Dia yang disalibkan. Untuk itu kita perlu bersedih. Tetapi kita sekarang perlu bersuka cita. Sebab kenapa? Sebab Ia telah bangkit kalahkan maut dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan bagi saudara sekalian. Ya, Dia adalah raja di sorga juga raja di bumi. Jadi poinnya itu adalah tema kita, Kristus raja surga dan bumi. Kenapa? Karena Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Gak ada Allah yang seperti Dia. Dia hidup, firman-Nya jadi manusia. Yang lain tidak ada. Tidak ada. Perkataan yang hidup lalu jadi manusia. Yesus benar-benar ada. Makanya di sini Yesus raja di sorga juga di bumi. Bahkan kerajaannya nanti akan dibawa ke muka bumi. Dia akan bawa kerajaannya. Dan kita akan hidup di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan inilah kita perlu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Supaya apa? Supaya kita gak bimbang, kita gak goyang. Sebab kenapa? Sebab akhir-akhir ini, zaman-zaman ini semakin jahat. Udah jelas dikatakan di dalam Alkitab, akan banyak yang murtad. Banyak yang murtad. Baru mengalami penganiayaan sedikit, murtad. Baru mengalami penderitaan sedikit, murtad. Dan kita gak boleh seperti itu. Kita punya iman yang teguh. Harus punya iman yang teguh di dalam Yesus. Makanya kalau saudara perhatikan breaking news atau info-info yang terbaru, ada yang mengalami aniaya. Salah satu mahasiswa di Banten, ya itu, mengalami aniaya. Tapi ya puji Tuhan ya, mereka selamat. Makanya kita di sini terus berdoa. Sebab kenapa? Sebab ketika kita bersahabat dengan Tuhan, kita memusuhi dunia. Karena nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan dimusuhi, kita akan dicari. Untuk itu kita perlu bertekun di dalam doa. Doa dan perenungan firman Tuhan. Makanya ketika Yesus naik, komunitas itu sangat penting. Kesatuan hati itu sangat penting. Saling menguatkan. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Ya, saya akan bacakan ayat yang ganjil. Saya minta untuk jemaat Tuhan bacakan ayat yang genap. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus.
Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dan dari pandangan mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Jadi di sini Kristus Sang Raja di sorga dan di bumi meninggalkan sejumlah warisan bagi kita semua, bagi muridnya. Ketika ia naik dalam kemuliaan. Jadi Tuhan sudah mewariskan kepada kita. Kalau saya biasanya berkhotbah, biasanya saya akan menjabarkan tentang karakter. Ya, mengasihi, mengampuni, melayani. Itu karakter yang udah diwariskan oleh Yesus. Kita bukan diwariskan ya harta, mobil mewah, motor, enggak. Tapi kita diwariskan karakter. Tetapi yang kita mau kupas di sini ialah tugas. Kita mewarisi tugas. Apa yang sudah Yesus kerjakan, apa yang telah ia mulai, harus kita teruskan. Ini belum berakhir. Makanya kita perlu mengerjakan. Poin yang pertama, tugas yang belum selesai. Kita dapat lihat di dalam ayat yang 1 dan kedua. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ini ditulis oleh Lukas, dijelaskan kalau kita baca kitab Lukas, dia menulis tentang apa yang dikerjakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberikan perintahnya. Sebelum Yesus terangkat, dia berikan perintahnya kepada kita semua. Bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi kepada setiap orang yang percaya. Makanya percaya bukan hanya sekedar percaya. Kalau kita percaya, ya setan juga percaya. Apa bedanya? Setan tahu nggak Yesus Tuhan? Tahu. Tahu Yesus Tuhan. Tapi apa yang membedakan kita dan setan? Kita mengerjakan, dia enggak. Kita taat, dia berontak. Makanya ada perbedaannya. Untuk itu kita perlu taat. Kita adalah hamba. Hamba itu apa? Keset. Hamba itu bukan raja, hamba itu yang melayani. Makanya hati hamba. Raja satu-satunya yang besar, yang memerintah raja-raja, yang ditakuti segala bangsa, mengambil rupa seorang hamba. Untuk itu, jangan pandang siapa kita. Jangan pandang apa jabatan kita.
Tugasnya apa? Mencari dan menyelamatkan. Banyak yang hilang. Masih belum selesai. Tugas kita mencari dan menyelamatkan. Memberitakan. Masih banyak yang tersesat. Kalau kita baca di dalam Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, sebab dialah jalan. Dia akan tunjukkan jalannya. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia jalannya. Ada orang yang tersesat, kasih tahu kemana? Yesus. Di dalam Yesus kita ketemu jalan. Ada pelita di gelapnya dunia ini, ada pelita. Kita diberikan pelita sama Roh Kudus. Makanya Yesus adalah jalan. Jalannya gak gampang. Walaupun kita udah ketemu jalannya, gak gampang. Kita butuh Roh Kudus. Makanya kalau kita perhatikan, kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus, 10 hari lagi hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kita sudah dibaptis selam, yes. Udah dibaptis Roh Kudus? Nah, pertanyaan, kembali lagi kepada kita masing-masing. Firman Tuhan yang katakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Makanya Yesus berkata, akan tiba masanya kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Makanya Yesus naik supaya Roh Kudus turun. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menerima Roh Kudus? Sebab kenapa? Kenapa kita perlu bertanya pada diri kita? Sebab di sini dikatakan, kamu akan menjadi saksiku. Kita sudah bersaksi belum? Kita udah dibebaskan Tuhan, kita udah diselamatkan Tuhan, kita udah kasih kesaksian belum? Terkadang takut, ya benar, takut, gak sembarangan. Saya pernah bagi traktat itu waktu masih kecil. Saya, Karen, sama Gio bertiga keliling komplek bagiin traktat. Kita nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba orang datang bawa parang. Kaget dong. Pulang-pulang. Itu disebarin depan rumah, traktat itu. Sebarin depan rumah orang. Untung ada papa pada saat itu, beliau menengahi. Puji Tuhan. Roh Kudus jamah. Saya percaya yang membacanya juga bertobat dan percaya kepada Yesus. Dia mendelegasikan tugas itu kepada gerejanya. Jadi ya, kita mendapatkan tugas. Tugasnya belum selesai. Walaupun Yesus telah terangkat ke surga, tugasnya masih ada. Kita yang meneruskan sebagai anak-anaknya. Selama hari masih siang, marilah terlibat dalam pekerjaannya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Di dalam Yohanes 9 ayat 4. Ada masanya kita nggak bisa lagi memberitakan Injil. Hari masih siang sekarang. Beritakan. Melalui apa? Sosmed bisa. Gampang banget. Di sosmed. Kita dapat apa? Dapat berkat. Kesaksian. Puji Tuhan. Ini yang aku doa-doakan. Sama Tuhan Yesus. Bawa nama Yesus. Puji Tuhan. Ini loh barang yang saya doa-doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tiba. Temanmu baca. Nama Yesus. Luar biasa. Nama Tuhan dimuliakan. Makanya kita bisa sekarang, wah gampang banget akses diberikan.
dibuka seluas-luasnya, dibuka selebar-lebarnya untuk kita memberitakan Injil. Mari kita sama-sama terima Roh Kudus. Pastikan Roh Kudus hadir supaya apa? Supaya kita berani semakin giat memberitakan Injil kerajaan Allah. Supaya banyak orang diselamatkan, supaya banyak orang mengenal Tuhan dan Juru Selamat. Poin yang kedua, berita Injil yang berkuasa dan hidup. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi sebelum Yesus naik ke sorga, dia menampakkan dirinya. Beda ya kalau orang mati suri sama orang yang sudah mati lalu bangkit mengalahkan maut. Beda. Mati suri beda, jangan disamakan. Karena ada yang berpendapat Yesus mati suri. Jauh banget bedanya. Dia udah mengalami siksaan, udah habis darah, mengalami kematian, dan dia bangkit. Dan dia bangkit bukan dengan tubuh yang daging itu. Bahkan masih ada lubangnya, masih jelas. Pada saat Thomas nggak percaya, cucuk lambungnya, tangannya bolong. Makanya kita perlu semakin percaya kepada Yesus, bahwa dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita percaya, benar-benar percaya, nggak ragu sedikit pun, itu kita akan semangat memberitakannya. Makanya hanya Roh Kudus yang dapat menggerakkan kita. Bukan pendeta atau hamba Tuhan yang memberikan firman. Roh Kudus. Harus Roh Kudus, benar-benar Roh Kudus yang menyadarkan kita bahwa pentingnya pemberitaan Injil. Engkau diberikan jabatan, luar biasa. Kau punya karyawan. Jadikan teladan, hidup menjadikan teladan bagi anak-anak buahmu. Itu luar biasa. Pemberitaan Injil boleh berkembang. Ketika kehidupan kita, menjadi saksi. Itu sangat luar biasa. Berita Injil keselamatan tidak bisa dihambat oleh apapun. Namanya Kristen. Semakin dihambat, semakin merambat. Kristen. Kita tahu dari dulu udah diburu. Kita tahu bahkan murid-murid Yesus itu matinya luar biasa. Bukan seperti kita pakai jas, kuburin. Enggak. Ada yang dibelah, gergaji, disalib terbalik. Ada yang diasingkan bahkan. Di masa tua diasingkan tapi masih bisa nulis, itu luar biasa. Dan itulah yang mau kita teladani. Bahwa penderitaan itu akan membuat Injil semakin berkembang. Seperti Paulus. Walaupun hanya di dalam penjara dia katakan, penderitaanku membuat Injil semakin berkembang. Ketika dia di penjara, Injil semakin maju, semakin pesat. Makanya dia bermegah di dalam penderitaannya. Bagaimana? Makanya damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Ketika kita sudah menemukan yang berharga, yang lain itu gak berharga. Paulus pun mengakui hal itu. Yang dulu ku anggap untung, semua ku anggap rugi. Sebab apa? Sebab Yesus udah diterimanya, sudah dipegangnya, udah dimilikinya. Semua udah gak ada harganya lagi selain dari Yesus itu sendiri. Makanya Paulus berani mati-matian beritakan Injil. Jangan takut, dimanapun engkau berada, utamakan ibadah. Mau dimanapun engkau bekerja, utamakan ibadah. Di situ kehidupan kita akan dilihat banyak orang. Teladan Kristen, kekristenan kita bukan hanya soal agama, bukan hanya soal percaya, tetapi soal tindakan. Makanya iman timbul dari tindakan, dari pendengaran. Tetapi tanpa tindakan semuanya sia-sia.
tindakan. Kita butuh pengorbanan. Kalau saudara baca berita akhir-akhir ini, ada yang bunuh diri. Gamers Cina kalau nggak salah, Cat Fat itu atau Fat Cat itu namanya. Bunuh diri karena cinta. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Gara-gara cinta mau mati. Tapi yang saya mau katakan, apakah kita harus tanya Yesus, apakah engkau mengasihiku? Apakah dia harus mati 2 kali lagi? Dia sudah mati kok bagi kita. Kurang cinta apa? Kasihnya begitu besar bagi kita. Jangan kita tukar sama apapun. Gak ada yang mau mencintai kita seperti dia mencintai kita. Gak ada seorang pun yang menganggap kita berharga lebih daripada dia. Bahkan Daud mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi engkau menyambutku. Daud tertolak, ya, nggak dianggap, nggak masuk hitungan. Tetapi ketika dia mengenal satu pribadi, dia diubahkan luar biasa. Sekalipun ia jatuh, dia bangkit. Sebab Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang benar. Sekalipun ia jatuh, nggak akan sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang. Makanya di sini kita perlu apa? Menerima Roh Kudus. Saya mengajak dari minggu kemarin, saya ajak untuk saudara-saudara kumpul di rumah masing-masing. Adakan mesbah doa. Apalagi sebentar lagi Pentakosta. Pada hari Minggu akan jatuh pada hari Minggu, hari Pentakosta. Alami Roh Kudus, alami Roh Kudus. Alami Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Minta sama Roh Kudus. Rindu, punya kerinduan. Saudara tahu kuasa? Kuasanya bukan sekedar kuasa, bukan hanya sekedar berkuasa. Kuasanya di sorga, di langit, di bumi. Segala kuasa di bumi dan di sorga. Kuasanya. Tapi dalam satu hal, dalam tanda kutip, untuk kemuliaan nama Allah, engkau akan menjadi saksiku. Bukan melakukan, kita memang betul melakukan perkara-perkara yang besar. Tetapi tujuannya untuk apa? Untuk menjadi saksi. Untuk membawa orang percaya kepada Yesus. Makanya kuasa ini juga berbahaya. Kalau tidak benar-benar kita kuasai. Sama seperti kendaraan yang besar. Apa aja itu? Pesawat, kereta, kapal. Besar. Ya. Kita tahu ukurannya, iya. Kita tahu bentuknya, iya. Tapi belum tentu kita bisa bawa. Kita nggak bisa sembarangan. Hanya orang-orang yang terlatih dan terpilih. Makanya kita perlu melatih, cari tahu Tuhan Engkau berikan karunia apa. Kita semua diberikan karunia. Cari tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mengajarkah atau apakah? Kesembuhan atau yang lainnya. Makanya karunia itu ada pada setiap kita. Kita cari tahu. Latih. Latih. Ketika kita sudah tahu latih, bisa hilang. Untuk itu kita perlu Roh Kudus. Sebab kenapa? Sebab akhir-akhir zaman juga Tuhan udah katakan. Bahkan banyak yang berseru Tuhan, Tuhan. Bukankah aku yang telah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku yang telah mengadakan mujizat demi namamu? Apa kata Tuhan? Menyala engkau, aku tidak mengenal engkau. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Motivasi sangat penting. Roh Kudus sangat penting. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Untuk menjaga kita.
supaya kita tetap murni, supaya kita tetap tulus. Walaupun Tuhan udah angkat, kita nggak jadi sombong. Walaupun Tuhan udah pakai kita jadi alatnya, kita nggak angkuh. Makanya kita perlu terus andalkan Roh Kudus. Ini tubuh daging loh, tubuh daging. Saya aja masih bisa jatuh. Yang baca firman, yang renungan tiap malam, yang doa semalam suntuk, mau sampai jungkir balik. Namanya manusia masih bisa jatuh. Elia sekalipun kabur. Takut nggak? Takut. Ketika Isabel menyatakan, apa yang kau perbuat kepada nabi-nabi ini akan kau perbuat kepadamu. Wow, lari ke hutan. Ditegur sama Tuhan. Manusia, kita manusia. Masih bisa jatuh nggak? Masih. Daud aja hidupnya intim sama Tuhan. Ketika bertemu sama perempuan cantik, jatuh juga. Jatuh. Makanya di sini kita perlu tahu, kita diselamatkan karena Tuhan sayang sama kita. Sebab manusia diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Anak, kita anak. Kita anak. Makanya ketika kita jatuh, Tuhan cari. Ketika kita hilang, Tuhan cari. Tuhan turun ke dunia sama seperti kita. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Untuk itu kita perlu bersukacita. 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 Tuhan, Dia telah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita, supaya di mana Dia berada, kita berada. Kalau kita pahami, itulah sistem kerajaan Allah. Di bumi seperti di sorga. Di bumi seperti di sorga. Pada saat ada Yesus, wah luar biasa. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dan pada saat ini semuanya sistem kerajaan Allah, sistem kerajaan sorga. Kerajaan di perjanjian lama, bait suci, kerajaan Allah. Makanya kalau bangsa Israel berperang, yang paling depan apa? Tabut perjanjian. Menandakan apa? Menandakan Allah beserta mereka. Luar biasa. Kemenangan-kemenangan terjadi. Dalam perjanjian baru, bukan tabut perjanjian lagi, tetapi Yesus itu sendiri turun ke dunia, jadi sama seperti kita. Untuk apa? Menebus kita. Dan setelah Yesus naik ke surga, apakah Dia meninggalkan kita lagi? Enggak. Tetap Allah tetap hadir di bumi ini. Allah tetap ingin bersama-sama dengan kita. Seringkali kita yang tidak ingin bersama-sama dengan Allah. Makanya luangkan waktu kita lah. Berapa menit yang kita punya, berapa jam yang kita miliki. Engkau bekerja siang hari, siang malam, banting tulang. Engkau lupa satu-satunya yang buat engkau berhasil adalah Dia. Korbankan waktumu. Berapa itu? Dia ganti dengan luar biasa. Ketika engkau dapatkan Dia, makanya Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya ditambahin. Semuanya ditambahin, apa yang kurang? Ditambahin. Makanya carinya sepenuh hati, sepenuh tenaga. Namanya mencari sungguh-sungguh, bukan hanya semenit, 2 menit, enggak ketemu, aduh enggak ketemu. Enggak. Sudah berdarah belum kita carinya? Sudah hampir pingsankah kita mencarinya? Kalau belum terjadi apa-apa, cari lagi, cari lagi. Berusaha sungguh-sungguh, korbankan apa yang kau miliki, korbankan. Jangan biarkan ada penghalang-penghalang antara engkau dan Allah. Tuhan udah tebus kita. Makanya ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus ada di dalam kita. Untuk itu pastikan bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Sebab Dialah yang akan
menyatakan kuasanya atas kita. Dan kita akan melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Engkau akan bernubuat. Engkau akan berdoa. Orang-orang akan disembuhkan. Orang-orang akan dipulihkan. Orang-orang akan mengenal Allah. Wah, luar biasa. Untuk itu kita perlu intim sama Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah. Bawa keluargamu, mesbah doa. Makanya komsel kita pada minggu ini temanya baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus panjang minggu ini. Nanti di komsel juga akan didoakan. Ada ketua pembina kita Pak Teddy yang akan mendoakan. Kita akan didoakan sama-sama untuk menerima Roh Kudus, merasakan Roh Kudus. Untuk saat ini persiapkan dahulu. Sama seperti murid-murid Yesus. Sama seperti murid-murid Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, apa yang mereka lakukan? Mereka menantikan janji Bapa. Sudahkah kita menantikan janji Bapa? Sudahkah kita terima janji Bapa? Balik lagi. Kepada diri kita balik lagi. Sebab dikatakan di dalam perjanjian baru juga, dalam kisahnya Paulus, ada orang-orang yang udah dibaptis tapi belum merasakan baptisan Roh Kudus. Ada. Makanya kita pastikan bahwa kita menerima Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan nyata atas kita. Dan kita memberitakan Injil dengan sukacita. Poin yang ketiga, kuasa yang tak terbendung. Nah ini dia. Kuasa yang tak terbendung. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Digenapi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengangkatnya. Untuk mengatakannya, maaf. Jadi di sini kita perlu paham bahwa berbahasa roh yang kadang ada yang bilang sandalama, raba, itu bermanfaat sekali, luar biasa manfaatnya. Manfaatnya apa? Orang diselamatkan. Apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 2? Hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, 3.000 jiwa percaya sama Yesus. Ada yang berbahasa asing. Jadi ada bahasa roh itu banyak sekali. Bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, ada juga yang bisa ditafsirkan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 bisa kita lihat berbahasa malaikat. Ada bahasa malaikat. Boleh dibuka 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, Paulus, dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Nah ini dia. Paulus ingin menekankan kasih. Makanya kita miliki Roh Kudus. Selain dapat menjangkau jiwa, kita juga dapat kasih. Mengutamakan kasih. Disinilah kita juga harus ikut ambil bagian di dalam penderitaan Tuhan, supaya kita mendapat bagian di dalam kebangkitan dan kemenangannya. Sebab akan ada nanti pertemuan di udara. Kita semua akan dibebaskan, kita semua akan dijaga, kita semua akan terlewatkan dari masa sukar, dari masa sulit. Akan tiba masa sulit, orang-orang gak bisa jual, gak bisa beli. Ya, akan tiba masa sulit. Kalau saudara perhatikan di dalam Kisah Para Rasul itu, di mana hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus,
Petrus sudah mengatakan, hari ini hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir. Kalau saudara melihat kabar tentang perang antar bangsa dan negara, ya itu udah terjadi. Gak heran lagi tentang kelaparan, ya itu udah terjadi. Akan tiba masanya matahari tak bersinar lagi, bulan. Makanya kita perlu terus berdoa, berharap pada Tuhan. Ingat janjinya, ingat bahwa Dia berjanji kita semua akan mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Betul di sorga banyak tempat, tetapi semakin hari semakin bertambah jiwa yang percaya. Maka dari itu Dia sediakan tempat lagi. Dia sediakan tempat lagi. Setiap hari ada yang percaya lagi, sediakan lagi tempat. Sediakan lagi. Makanya bukan hanya kita yang bekerja, Yesus juga bekerja untuk menyediakan banyak tempat bagi kita. Untuk itu kita terus, hidup ini bagaikan perlombaan, kita terus berjuang. Ada masanya pertandingan akan diberhentikan. Waktu habis, hasil akan terlihat. Hasilnya akan dilihat. Maka dari itu, berjuang. Saat ini kita berjuang. Selain mempertahankan iman, kita bagikan iman. Selain kita berjuang mempertahankan iman ini, kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang belum percaya. Supaya apa? Supaya mereka juga boleh diselamatkan. Sebab Dia berjanji di dalam Yohanes 14 ayat 1-3, boleh kita buka. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Percaya, kita semua akan dikumpulkan di dalam kerajaannya yang kekal. Jangan seperti Thomas. Thomas gak percaya sama kebangkitan Yesus. Sebelum kucucukkan jariku kemana, ke lubang dimana bekas pakunya, sebelum aku melihat sekali-sekali pun aku tidak akan percaya. Itu kata Thomas. Makanya iman itu bukan karena melihat, tapi justru karena percaya. Karena kita gak lihat. Tahu adanya neraka, percaya? Apa harus masuk dulu baru percaya? Percaya adanya surga? Jangan tunggu nanti aku pulang dulu, aku pergi dulu dari dunia ini baru aku percaya adanya surga. Jangan. Percaya, kita semua di sini percaya bahwa surga telah disediakan bagi setiap orang yang percaya. Untuk itu kita perlu bersukacita. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya teringat akan Raja Daud. Kalau saat ini saudara merayakan hari kenaikan Yesus Kristus dengan pakaian yang bagus, dengan jubah yang indah, dengan gaun-gaun yang luar biasa, tetapi Raja Daud, dia menanggalkan pakaiannya, dia tanggalkan jubahnya, dia menari telanjang. Dan kita sadari bahwa bukan yang berkenan kepada Tuhan yang mahal-mahal, yang bagus, yang indah-indah. Kenakanlah kekudusan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, Tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari.
nyanyi bagi Tuhan? Mau bersorak-sorak bagi Tuhan, amin? Kita menari lebih excited sebab dia bangkit, dia naik ke surga, dia sediakan tempat bagi kita. Sebab itu bersukacitalah, sebab dia sungguh baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, berkat, sukacita-Mu Bapa yang berlimpah dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bertata di atas pujian penyembahan kami, melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami telah menerima Roh Kudus-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menyatakan pada setiap kami Bapa, agar kami Tuhan dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami dapat menjadi berkat, terang dan garam di lingkungan di mana kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Semua kita diberkati firman Tuhan, amin. Semuanya penuh dengan sukacita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan berita sepekan. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan gereja, sekretariat, atau informasi yang berhubungan dengan gereja, silakan menghubungi ofisial GBI Kota Baru di nomor 0857 0931 1292. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat
pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Doa puasa akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 11 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung dalam komunitas sel GBI Kota Baru, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pos PI Pasar dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Pos PI Jeramba Bolong dan sekitarnya, Bapak Amran Simanjuntak untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya. Dukung dalam doa, akan segera dibuka Sekolah Misi GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang ingin melakukan transfer, persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat melalui rekening berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja dan alat-alat multimedia, dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu dari mulai acara hingga akhirnya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Kau mau hadir di tengah-tengah kami, menikmati pujian dan penyembahan kami Bapa. Tuhan sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, tolong sertai, lindungi kami, tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Sebentar kami mau menerima berkat Tuhan daripada-Mu. Mari saudara-saudara kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Allah. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan kau melakukannya dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, engkau akan terus naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bersukacitalah dan jadilah berkat. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.